Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas dari kitab Adab Suluk yang ditulis oleh Imam Al-Haddad ini, bagaimana kita mendawamkan sholat berjamaah, bagaimana kita memakmurkan waktu-waktu afdol, waktu-waktu yang mana Allah itu memberikan keutamaan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Nanti Bu Indah boleh putar lagi audionya ya. Sudah saya upload. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana beliau memberikan petunjuk, memberikan jalan, baik dari pengalaman spiritualnya sendiri maupun dari bacaan-bacaan literasi kitab-kitab klasik yang beliau telah. Jadi beliau ini seorang ulama, juga seorang yang punya pengaruh di masyarakatnya. Sudah lama sih, tahun berapa saya lupa ya. Beliau sudah wafat, Imam Haddad ini sudah wafat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi alaihil mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wastinabil maharimi mulazamatul zikri lillah. Setelah seorang murid membiasakan diri, mengikat diri, mengambil tanggung jawab untuk melakukan semua apa yang Allah perintahkan, fi'lul awamir, dan menjauhi semua yang dilarang, hal-hal yang diharamkan gitu ya. Langkah selanjutnya adalah mendawamkan mulazamah itu terus-menerus, mengikuti terus-menerus ya. Mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Zikir ya. Maka seyogyanya bagi Anda, wahai murid, wahai salik, wahai, kalau bahasa konsistensinya itu, wahai the witness, wahai jiwa-jiwa yang keilahian. Gitu. Setiap waktu, setiap tempat, setiap keadaan, hendaklah berzikir, tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan jiwa. Wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil azkar wa samaratiha al-batinah wadh-dhahirah huwa qaulu la ilaha illallah. Kalau dulu guru-guru saya, ya termasuk Bang Aswar dari guru beliau, dari mursyid beliau itu, zikir pamungkasnya ya Latif. Ya Latif. Yang maha lembut. Karena memang berangkat dari problematika kehidupan yang tidak sederhana. Jadi dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu bisa membongkar segala sesuatu,
yang mengganjal. Saking lembutnya itu ya lebih lembut dari subtle energy lah mungkin yang kemarin kita bahas di energi psikologi itu ya. Karena ini kan cahaya hidayah gitu. Nah, Imam Haddad mengajari kita bahwa zikir pamungkas yang mencakup semua zikir-zikir baik yang sifatnya batin maupun zahir itu adalah ucapan tahlil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir ketahuilah yaitu la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang dianjurkan untuk terus-menerus dilafalkan. Baik dari ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang belakangan, yang saat ini. Ini istimewa sekali ya. Zikir la ilaha illallah ini mari kita dawamkan. Dan ini ada kisah menarik ya terkait dengan zikir la ilaha illallah ini. Kalau kemarin kita belajar kajian paradigmatik titik ba, itu kan Kang Toha pas bilang bahwa segala sesuatunya satu utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada. Itu baru di bagian pertama itu. Baru di sini la ilaha. Segala sesuatunya utuh. Segala sesuatunya satu utuh tak terbagi dan sejatinya tidak ada. Lah terus yang ada ini apa? La ilaha illallah. Kecuali Allah. Sejatinya kan semua adalah proyeksi bayang-bayang dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan tentang I as an image apa Mbak? Mbak IS itu yang An image of God. ya, image of self. Nah, itu bagaimana kita bisa lebih aware terhadap dimensi-dimensi atas yang memang kajian ini dibahas secara tertutup karena kalau tidak mengikuti dari awal bingung linglung ya. Nanti kayak muridnya Kang Toha itu ya malah mengalami gangguan ya. Turbulen. Nah, ya betul. Turbulensinya terlalu kuat. Gitu. La ilaha illallah. Kalau Bu Meti kemarin diajarin Bang Aspar, ya Latif. Nah, sekarang disempurnakan dengan la ilaha illallah. Oke, kita lanjutkan ya. Wa man sarrahu ayyadzuqa syai'an min asrarit tariqati wa yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqati falyaqif ala dzikri lillahi ta'ala. Siapa-siapa orang yang menghendaki, yang berkeinginan, yang mengharap-harapkan, yang ingin mencerap, merasakan dari tetesan-tetesan rahasia-rahasia torikoh atau disingkap berbagai macam realitas sejati. Ini obrolan-obrolan The Witness ini. Kalau kita berangkat dari posisi The Watcher, The Experiencer, ini tetap akan manfaat. Tapi baru tataran-tataran bawah. Tapi kalau posisi kita sudah masuk di The Witness, insya Allah tidak akan kesulitan. Karena realitas sejatinya sudah dialami ya, oleh orang-orang soleh ini dan beliau mengajarkan bagaimana untuk mencapai hal yang sama dengan beliau. Sehingga dalam jagat kesadaran kolektif para orang-orang soleh itu sudah tersedia gitu.
Sudah tersedia database-nya, tinggal kita mendownload. Bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Falyaqif ala dzikri lillahi ta'ala, hendaknya kita i'tikaf. I'tikaf itu berdiam. Atau ya kita maknanya aja kontemplasi. Dengan zikir kepada Allah, kolbu kita hadir. Dengan adab-adab yang penuh. Wa ikbalin sodik, menghadap kepada Allah dengan benar. Oh, iya. Sudah mau makan sekarang apa nanti? Wa taujihin khorik, Kalau gitu jangan belum masak. kualitas menghadap diri kepada Allah itu dengan apa? Dengan penuh gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 30. Ini saya ganti halaman dulu ya. Saya ganti halaman dulu. Oke. Ini udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Famastama'at hadhil ma'ani li syakhsin. Ketika seseorang melakukan kontemplasi, berzikir, ya, dengan zikir-zikir yang sudah biasa kita lakukan, wabil khusus dengan kalimat tahlil tadi, dengan suasana hati yang khusyuk, kondisi kesadaran yang prima, atau mudahnya anggaplah dengan kualitas the witness gitu ya. Maka illa kushifa bil malakutil a'la wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alam al asma wa syahadat ainu sirrihil jamal al aqdas al asma. Tersingkaplah alam malakut yang tinggi itu dan ruhnya itu naik hingga tingkat hakikat pengetahuan yang suci. Dan dengan mata batinnya dia bisa melihat keindahan yang kudus. Enlightenment apa ya istilahnya ya? Tak terlukiskan. Tak terlukiskan. Makanya kalau sudah sampai daerah sini itu orang akan zikirnya itu kencang gitu. Sudah tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Kalau ceritanya Bang Aswar itu kan pernah terkunci di sini berapa? 3 hari ya. Terus berpikir terus. Wal takun ayyuhal murid muksiran minat tafakkuri. Hendaklah para murid, para salik, para the witness ini ya, atau mereka yang sedang berjalan menuju sana, memperbanyak tafakkur, menggunakan nalarnya untuk melihat ayat-ayat kauniyah maupun qauliyah, ayat-ayat yang nampak oleh indera kita ini maupun ayat-ayat yang dalam kitab suci Al-Quran. Dan beliau mengklasifikasikannya menjadi 3. Ibu minta cabai utuh 3 biji. Tafakur ini ada 3. Dan kelima boleh Pak tambah itu. Yang pertama apa? Tafakkurun fi ajaibil qudrati wa bada'iil mamlakah as-samawiyah wal ardiyah. Kita memikirkan, bertafakur terhadap kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerajaannya yang ada di langit maupun di bumi. Dari keajaiban-keajaiban ini ya. Kita perhatikan pohon, kita perhatikan binatang, termasuk kita perhatikan semesta alam yang dengan keteraturan
yang presisi, gitu, yang tidak mungkin diciptakan oleh siapapun kecuali yang maha berkuasa. Buah dari tafakur ini apa? Wasamratuhul ma'rifati billah. Buahnya adalah ma'rifatullah. Ini luhur sekali ya. Ma'rifatullah ini wajib ain diketahui oleh setiap insan. Tidak boleh juga diwakilkan. Apapun profesinya. Trainer kah, pedagang kah, bisnismen kah, tuan tanah kah, dokter kah, dosen kah. Ma'rifatullah itu pengetahuan pertama yang perlu dipelajari. Kemudian jenis kedua, watafakkurun fil ala'i wan ni'am. Wa natijatuhul mahabbat. Tafakkur terhadap anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ambil contoh, kita bisa bernafas, menghirup udara oksigen yang tanpa bantuan alat apapun. Kalau seandainya paru-paru ini tidak berfungsi, atau berfungsi tapi tidak maksimal, tentu kita akan membutuhkan alat bantu, dan itu harganya tidak murah. Sekarang kita menikmatinya. Bisa menghirup udara dengan segar, dengan lancar, dengan baik. Tafakur pada anugerah-anugerah yang Allah berikan ini membuahkan apa? Membuahkan mahabbatullah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa tafakkurun fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalqi fihima. Mulai ibu ada kuliah subuh. Tafakkur terhadap dinamika kehidupan dunia dan akhirat dan para penghuninya dunia dan akhirat ini. Ingin apa melatis Dengan tafakkur ini, ada yang bagus. Mas Ade, maaf. Kayaknya itunya speakernya di mute dulu kali ya. Soalnya ada suara-suara di luar. Ya. Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, jenis tafakkur yang ketiga terhadap apa yang terjadi di dunia dan akhirat. Mempelajari tentang eskatologi. Atau fikih tahawulat. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus tentang ini ya, fikih tahawulat ini. Wa faidatuhu al-i'radu 'anid dunya wal iqbalu 'alal akhirah. Faedah dari tafakur terhadap kondisi dunia dan akhirat ini akan menuntun kita berpaling terhadap kehidupan dunia dan menghadapkan jiwa kita untuk tujuan akhirat. Apakah berpaling dari dunia itu kita tidak melakukan sesuatu? Kalau kita belajar dari gerak jiwa, motif dari masing-masing progresi kesadaran itu enak jawabnya. Bisa juga dimaknai bahwa i'rad 'anid dunya itu menjalani kehidupan ini dari progresif kesadaran the watcher, experiencer, dan bahkan observer. Nggak enak memang.
penuh perjuangan, ya kan? Harus sikut-sikutan, harus mengejar sesuatu, ya. Karena dorongannya kan fear, takutan dan rasional. Ya. Tapi kalau posisinya the witness, menjalani kehidupan ini ya kita ingin memberikan nilai-nilai sebagai khalifatullah fil ardi. Karena tujuan akhir kita adalah akhirat. Yang mana akhirat itu kan kampung halaman sejati. Yang setiap orang pasti akan sampai ke sana. Hanya bagaimana kita mempersiapkannya. Kalau jiwa ini banyak nodanya, ya, meskipun diberikan berbagai macam fasilitas yang tak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi hanya kurang dan menuntut. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa nggak sama yang itu? Kenapa itu diberi lebih, saya tidak? Gitu, pergolakannya. Waqad syarahna syai'an min majaril fikri wa samaratihi fi risalatil muawanati falyatlubuhu man arada. Penjelasan lebih rinci dari jenis-jenis tafakur ini beliau sebutkan dalam kitabnya Risalatul Muawanah. Ini ada sendiri kitabnya dan bisa merujuk ke sana ya. Mudah-mudahan ada waktu sehingga kita bisa mengkaji juga kitab Risalah Muawanah ini. Mungkin demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mari kita diskusi ya, seperti biasa ya. 10 sampai 15 menit ke depan.